Kita belajar dari kehidupan Rut, saudara. Orang kalau bekerja dengan tekun itu kayak apa kita lihat. Rut, yuk pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Seperti apa sih contoh orang kalau bekerja dengan tekun? Kita baca, saudaraku, bergantian. Ayat 5 saya bacakan, ayat 6 saudara baca, bantu saya. Ayat 7 kita baca sama-sama. Lalu kata Boas ini bosnya, kepada bujangnya, bawahannya, yang mengawasi penyabit-penyabit itu. Dari manakah perempuan ini? Menurut saudara, kalau sampai Boas tanya dari manakah perempuan ini, berarti tadinya perempuan itu ada atau enggak ada? Enggak ada ya? Oke, boleh enggak saya sebut Rut ini newbie? Boleh ya? Newbie ya, orang baru kan? Tadinya enggak ada, sekarang dia masuk nih. Nah, saya tanya lagi saudara. Menurut saudara, newbie itu dapat perhatian dari bos atau enggak? Seringkali enggak ya? Anak baru kok. Enggak ada sesuatu yang khusus. Tapi lucunya dari ayat ini, Boas memperhatikan. Kok bisa? Kita lihat yuk, ayat 6. Baca dengan suara keras, 2, 3. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab apa? Dia adalah seorang perempuan Moab. Berarti dia orang asing. Oke, lanjut yuk. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Bujang ini sedang ngomong apa? Ini masih saudaraan sama kamu. Karena dia pulang bersama dengan Naomi. Naomi dan suaminya itu masih kerabat dengan Boas. Satu ya. Tapi apakah karena itu Boas memperhatikan Rut? Nanti dulu kan, tadinya kan Boas gak ngerti kan itu kerabat kan? Berarti bukan itu dong yang diperhatikan. Apa yang diperhatikan oleh Boas? Coba lihat saudaraku. Ayat yang ke-7 yuk sama-sama. Multimedia boleh munculkan. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Berikutnya inilah yang membuat Boas memperhatikan Rut. Sama-sama kita baca 2, 3. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Ini newbie saudara. Newbie itu jarang diperhatikan. Tapi kenapa newbie yang satu ini menarik perhatian si bos? Karena yang lain, maaf orang Jawa bilang leyeh-leyeh. Yang ini dari pagi sampai petang terus sibuk. Bedanya Rut, dia kerja dari pagi sampai petang, tidak berhenti. Sampai-sampai saudara, turun ke bawah tuh, lihat hasil kerjanya Rut, lihat. Ayat 17 kita baca. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya ada kira-kira seeva jelai. Seeva saudara jadi enggak bisa membayangkan ya, 1 eva itu 10 kilo saudara. Hebat ya. Itulah yang namanya tekun. Bekerja dengan tekun. Lihat Rut. Dia memungut di ladang sampai petang. Saya tanya, dia memungut di ladang sampai petang itu capek enggak? Capek dong, 10 eva loh, 1 eva loh saudara, 10 kilo loh. Capek dong, capek. Kebanyakan orang kalau sudah capek ya sudah ditaruh. Rut enggak, dia mengirik yang dipungutnya, dikerjain lagi. Ini Rut. Dia kalau ngerjain sesuatu enggak setengah-setengah, dia kerjain sampai beres. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Banyak karyawan ya saudaraku, kalau kerja sukanya kayak gini. Saya tuh berkali-kali membedakan, saya ngomong sama teman-teman di gereja. Bedakan antara hasil dengan proses. Proses tuh gini. Saudara ditanya, sudah belum? Sudah saya telepon. Lah hasilnya gimana? Kan tadi disuruhnya cuma telepon. Saudara ngerti yang saya katakan? Itu pengen saya cekik, saudara. Enggak salah sih. Tapi yang diharapkan bukan hanya telepon. Hasilnya dari telepon itu digolin. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Ruth bukan hanya ngambil, diirik sampai
jadi. Bersih, clean, selesai, beres. Orang yang seperti ini ya saudara, kalau jadi karyawan, gimana tidak, bosnya pasti ngelirik. Buktiin perkataan saya. Gak heran, dia newbie. Tapi bos sampai tanya, siapa? Karena yang lain kerjanya asal, yang lain berhenti, yang lain kipas-kipas, yang lain santai tiduran. Dia tidak berhenti dari pagi sampai petang. Bagaimana bos gak ngelirik saudaraku? Bagaimana bos gak ngelihat? Dan kerajinan itu membuat Boas respect kepada Rut. Kerajinan itu membuat sampai Boas jatuh cinta sama Rut. Sampai akhirnya Rut dan Boas menikah, saudaraku. Saudara harus tahu loh, di dalam silsilah Tuhan kita, Yesus, hanya ada 2 wanita yang bukan orang Israel, saudara. Rut salah satunya. Rut itu masuk di dalam silsilah Yesus, saudaraku. Yang sampai melahirkan Daud, dari Daud itu turun terus ke bawah sampai akhirnya terlahirlah Yesus, saudara. Doa saya dari tempat ini, full timer keluarga Allah, para pelayan Tuhan keluarga Allah, para jemaat keluarga Allah, bekerja dengan tekun. Kalau melayani dengan tekun. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, bekerjalah dengan tekun.